Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Samdaini. NIM 120406074. Saya dari kelas Humas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik sosial menurut Karl Marx. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konflik sosial itu sendiri. Konflik sosial adalah fenomena di masyarakat yang biasa muncul saat perbedaan antar individu maupun kelompok tidak dapat didamaikan, meskipun penyebab utama konflik sosial adalah perbedaan di tengah masyarakat. Banyak faktor yang dapat terkait dengannya sebagai gejala sosial. Konflik sebenarnya hal yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat, sebab setiap individu atau kelompok punya keinginan meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, dukungan sosial, hingga mengakses berbagai sumber daya. Menurut Karl Marx sendiri, teori konflik sosial adalah sejarah perjuangan kelas yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar, atau bisa disebut juga kelompok atas dan kelompok buruh. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar, kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Karl Marx pula, suatu saat kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini, yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan kekuasaan dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 konflik dasar dalam teori ini, yaitu struktur kelas di masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di masyarakat yang berbeda, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang, adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Menurut Marx, konflik bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi di sini adalah penguasaan terhadap alat produksi oleh kaum borjuis. Walaupun borjuis berjumlah sedikit, mereka memonopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Sedangkan proletar sebaliknya, mereka yang jumlahnya lebih besar tidak mempunyai kekuasaan. Mereka hanya diarahkan, dikendalikan, dan diperas oleh borjuis dengan cara sewenang-wenang atau dengan kekerasan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Proletar bekerja guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka menerima upah dari kaum borjuis, sedang kelas borjuis bekerja dengan mencari untung atau laba sebanyak-banyaknya. Proletar sering menjadi target eksploitasi borjuis. Mereka sering diperas tenaganya dan diberikan upah yang rendah guna kepentingan meraup laba sebesar-besarnya. Sebab proletar tak ingin menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga menumpang pada borjuis untuk dapat bertahan hidup. Mereka pun menerima apa adanya asalkan dapat bekerja, memperoleh upah, dan dapat bertahan hidup dengan keluarganya. Dalam perjuangannya, proletar kehilangan kebebasannya. Mereka memprotes kaum borjuis dengan melakukan demonstrasi.
proletar telah menyadari bahwa kaum borjuis telah mengeksploitasi mereka. Mereka pun mengadakan revolusi besar-besaran sebagai reaksi terhadap kejahatan borjuis. Marx mengharapkan bahwa revolusi akan tercipta perubahan dari kapitalisme menjadi sosialisme yang mendukung rakyat atau kaum proletar. Pemikiran Marx tersebut tak hanya menjelaskan konflik dalam masyarakat, namun juga mewariskan pembagian struktur sosial yang disepakati hingga era modern saat ini, yakni borjuis dan proletar hanya saja dalam era modern istilahnya dirubah menjadi penguasa dan buruh. Pada hal ini hanya ingin menghapus stratifikasi sosial bidang ekonomi dalam masyarakat, yaitu adanya golongan pengusaha dan golongan buruh. Padahal antara keduanya ini bisa juga dikatakan simbiosis mutualisme, yaitu berhubungan saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Penguasa membutuhkan buruh dan buruh pun yang memproduksi barang. Buruh pun membutuhkan penguasa untuk mendapatkan gaji dalam menghidupi keluarganya. Karl Marx hanya menginginkan tidak adanya golongan pengusaha dan buruh dalam masyarakat. Semua masyarakat harus sama tanpa adanya kelas sosial agar tidak terjadi konflik antar keduanya. Karl Marx hanya menginginkan masyarakat menjadi sosialisme komunisme, bukan kapitalisme liberalisme. Seandainya Marx saat ini bangkit dari kuburnya, ia bahkan dapat merevisi teorinya disebabkan malu kepada dunia lantaran tidak dapat dibuktikan hanya sebatas imajinasi belaka. Pada saat ini penguasa sepatutnya memberikan upah kepada buruh sesuai standar serta kualitas dan kuantitas pekerjaannya. Sebab buruh mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangganya untuk kehidupan sehari-hari, membiayai anak sekolah, dan biaya yang tak terduga yang lain. Begitu juga dengan buruh, jangan terlalu banyak menuntut dengan upah yang tinggi. Upah kalian itu harus dapat disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pekerjaannya. Sebab pengusaha pun tidak akan semena-mena terhadap kaum proletar. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.